Kadang kita membutuhkan sebuah router outdoor untuk memperluas WiFi atau untuk sebagai pemancar WiFi, dan bahkan kita bisa gunakan untuk nembak WiFi tetangga. Nah, untuk mendapatkan hasil yang bagus, kadang kita bingung memilih router outdoor yang akan kita gunakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membandingkan dua jenis router outdoor. Yang satu ini dari TP-Link dan yang satunya ini dari Totalink. Tadinya saya akan mencoba menambahkan satu buah router dari tenda. Cuman untuk router tenda ini ada konslet, jadi saya akan mencoba membandingkan dua jenis router outdoor saja. Untuk router outdoor yang akan saya coba bandingkan, ini ada router TP-Link Pharos CPE220 dan router Totalink CP300. Di sini saya akan mencoba membandingkan dua jenis router ini, mulai dari harga router, model router, spesifikasi router, fitur operation mode pada router, cara setting router, dan juga perbandingan untuk kualitas sinyal WiFi. Nah, dengan melakukan beberapa perbandingan, ini kita bisa menyimpulkan akan membeli router yang mana untuk kita gunakan. Untuk yang pertama, kita akan coba bandingkan dari segi harga router. Untuk harga dari router TP-Link Pharos CPE220 ini lumayan mahal, di kisaran harga 500 ribuan. Nah, untuk router Totalink CP300 ini dibanderol dengan harga mulai dari 350.000 sampai 450.000. Dari segi harga router, ini bisa kita simpulkan bahwa router Totalink CP300 ini lebih murah dibandingkan dengan router TP-Link Pharos CPE220. Untuk yang kedua, kita akan coba bandingkan dari segi model dari kedua router ini. Nah, untuk model dari kedua router ini bentuknya hampir sama, yaitu dengan bentuk kotak memanjang dengan warna putih. Untuk bentuk model bracketnya ini agak berbeda. Untuk bracket dari router TP-Link CPE220 untuk modelnya ini lebih bagus. Nah, untuk kualitas material dari kedua router ini, untuk material yang digunakan pada router TP-Link CPE220 ini saya rasa lebih bagus dibandingkan material yang digunakan pada router Totalink CP300. Nah, dari segi model dan juga material yang digunakan pada router, menurut saya ini masih lebih bagus router TP-Link CPE220 dibandingkan router Totalink CP300. Nah, untuk yang ketiga, kita akan coba bandingkan dari segi spesifikasi router. Untuk spesifikasi dari kedua router ini sebenarnya hampir mirip, tetapi pasti berbeda karena dari dua merek yang berbeda. Untuk spesifikasi dari router TP-Link CPE220, di sini menggunakan Qualcomm Atheros 560 MHz, 12 dBi 2x2, dual polaris direksional MIMO antena. Nah, untuk interface-nya ini ada dua port LAN, satu bisa PoE dan satu untuk LAN, ada reset dan juga ada grounding terminal. Untuk wireless yang digunakan ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Untuk spesifikasi dari router Totalink CP300, untuk CPU ini tidak ada informasinya. Ini menggunakan 11 dBi 2x2 dual polaris antena. Jadi untuk antenanya ini belum MIMO. Untuk interface-nya ini ada satu port Ethernet LAN yang sudah support PoE, ada tombol reset. Nah, untuk wireless yang digunakan ini menggunakan frekuensi di jaringan 2,4 GHz. Untuk hasil perbandingan spesifikasi dari kedua router ini bisa kita simpulkan untuk informasi spesifikasi dari router untuk TP-Link CPE220 ini lebih lengkap. Nah, untuk spesifikasinya ini lebih bagus router TP-Link CPE220 dibandingkan router Totalink CP300.
untuk yang keempat, ini kita akan membandingkan dari fitur operation mode. Untuk router TP-Link CPE220 ini memiliki 6 mode yang bisa kita gunakan. Ada mode access point, mode client, mode repeater, mode bridge, mode AP router, dan yang terakhir mode WISP. Nah, untuk router TOTO-Link CP300 ini hanya memiliki 4 mode yang bisa kita gunakan. Ada mode repeater, ada mode access point, ada mode WISP, dan yang terakhir mode client. Nah, untuk hasil perbandingan dari fitur operation mode untuk router TP-Link CPE220 ini lebih banyak dengan 6 operation mode yang bisa kita gunakan. Untuk yang kelima, ini kita akan membandingkan untuk cara setting kedua router ini. Untuk cara setting dari router TP-Link CPE220 dan router TOTO-Link CP300 ini sama. Ini kita bisa menggunakan jalur kabelan, menggunakan port Ethernet LAN pada PoE. Ini kita setting IP address secara statik. Untuk router TP-Link CPE220 ini menggunakan network 192.168.0.0/24. Untuk router TOTO-Link CP300 ini menggunakan network 192.168.1.0/24. Nah, untuk mengakses ke web management dari router TP-Link dan juga router TOTO-Link, untuk router TP-Link CPE220 di sini menggunakan IP address 192.168.0.254. Nah, untuk router TOTO-Link CP300 ini menggunakan IP address 192.168.1.1. Di sini saya akan mencoba setting router TP-Link CPE220 dan juga router TOTO-Link CP300 sebagai pemancar WiFi untuk mengecek kualitas jaringan WiFi-nya. Untuk IP address yang digunakan pada router TP-Link CPE220 ini menggunakan IP 192.168.8.2. Nah, untuk nama WiFi-nya saya akan coba ubah menjadi Wonopet TP-Link dengan password 1-8. Nah, untuk router TOTO-Link CP300 ini saya akan mencoba mengubah nama WiFi-nya menjadi Wonopet TOTO-Link dengan password 1-8. Nah, untuk IP address yang digunakan ini saya menggunakan IP address 192.168.8.3. Dari hasil pengujian untuk cara setting, untuk cara mengakses ke web management ini caranya sama. Nah, untuk cara settingnya ini lebih mudah router TP-Link CP220. Cukup sekali reboot maka router TP-Link CPE220 akan langsung tersetting. Untuk perbandingan yang kelima atau yang terakhir, di sini kita akan membandingkan dari segi kualitas sinyal. Untuk pengujian kualitas sinyal pada router TP-Link CPE220 dan router TOTO-Link CP300. Untuk sumber internet, ini saya menggunakan modem Orbit dengan kartu Orbit. Untuk kecepatan internet yang didapat, ini di kisaran 20-30 Mbps. Untuk hasil perbandingan kualitas sinyal dari router TP-Link dan juga router TOTO-Link, untuk hasilnya ini lebih bagus router TP-Link CP220. Untuk kecepatan internet yang didapat ini lebih bagus router TOTO-Link CP300. Tadi kita telah membandingkan dua jenis router outdoor, yaitu router TP-Link CP220 dengan router TOTO-Link CP300. Ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa router TP-Link ini lebih unggul, mulai dari model, spesifikasi,
Dan cara setting, nah untuk router Totolink CP300 ini lebih unggul di harga dan juga kualitas sinyal. Untuk harganya ini lebih murah, tetapi untuk kualitas sinyalnya ini lebih bagus.